Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin panas saja perseteruan antara Ba'alawi dan para penggugat nasab Ba'alawi ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Rizik Syihab dengan lantang mengumandangkan perang terhadap orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Dan akhirnya sekarang Ketua PWI Gus Abbas Buntet angkat suara menanggapi statement dari Rizik Syihab. Ya, ini makin panas ini kaum muslimin. Coba kita langsung saja simak videonya. Ada pernyataan mengajak perang yang didengungkan oleh Rizik Syihab. Pernyataan perang yang saya tanyakan, perang dengan siapa? Lawannya siapa? Kalau seandainya lawannya adalah sesama umat Islam, secara syariat Islam dan agama Islam, apakah layak perang itu disebut jihad fi sabilillah? Nah, kaum muslimin ya, ini yang banyak tidak difahami oleh orang yang mengajak perang dan melayani seruan perang dari Rizik Syihab. Ya. Ini perang siapa melawan siapa? Kalau perangnya antara muslim dengan muslim, nggak bisa disebut jihad fisabilillah, nggak bisa. Ya, masa sesama muslim perang? Ya. Kalau kami lihat ya, ini bentuk adu domba dari Rizik Syihab ini. Rizik Syihab menyerukan perang, ya, dan kemudian bawa Mukibin. Nah, Mukibin itu nantinya diadu dengan mantan Mukibin. Ya, karena para pembegal nasab itu kan mantan Mukibin. Dulunya Mukibin Ba'alawi. Yang alhamdulillah mereka sadar ya. Meskipun sadarnya belum total. Ya paling tidak mereka sudah sedikit sadar ya, tidak lagi tergoda dengan doktrin-doktrin dari Ba'alawi ya. Kita lanjut dulu kaum muslimin. Ketika yang diperangi itu umat Islam, tidak layak tidak layak. Jadi perang lawannya siapa? sama umat Islam. Kalau sampai mau perang jangan sesama orang Indonesia sudah Islam. Perang di Palestina. Oh iya. Perang ikut ke sana. Kalau mau perang. Jadi jelas pernyataan Rizik Syihab itu, saya sebagai ketua PWI, saya sangat menyayangkan sekali, dan itu adalah perilaku anak kecil dan tidak ubahnya seperti orang-orang pada waktu zamannya Rasulullah, orang musyrik dan orang Yahudi, ketika diberikan pencerahan oleh Rasulullah, ketika diberikan edukasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah membatalkan Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka, mereka pada akhirnya ribut pengen ngejak perang, menjelek-jelekkan, mengintimidasi Nabi Muhammad, sahabatnya juga diintimidasi, dipersekusi, juga ada yang diculik, dibunuh bahkan. Itu kalau dilihat dari paparan historikal sejarah, itu sebetulnya dalam sebuah perjuangan pasti ada seperti itu. Jadi, tapi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini. Karena itu mulutnya kotor. Itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan kekacauan di bangsa Indonesia ini, bisa akan menimbulkan satu pemecahan kesatuan dan persatuan, menghilangkan kesatuan, dan berbahaya ini untuk bangsa Indonesia ini. Nah, jadi kami sepakat kaum muslimin ya. Jangan mudah terprovokasi dengan seruan-seruan dari Rizik Syihab. Ya, apalagi untuk perang melawan sesama muslim. Hati-hati kaum muslimin. Ya, hati-hati dengan doktrin-doktrin yang menyerukan jihad, akan tetapi seruan jihad itu tidak didasari dengan ilmu. Nggak ada jihad memerangi sesama muslim, itu nggak ada kaum muslimin. Ya, jadi hati-hati dengan seruan-seruan doktrin-doktrin jihad-jihad seperti itu. Ya, apalagi ada video jejak rekam dari Rizik Syihab yang mendukung gerakan ISIS. Ya, hati-hati kaum muslimin, itu jihad serampangan. Ya, jihad serampangan kaum muslimin.
Ya, kalau sampai termakan dengan provokasi-provokasi doktrin-doktrin jihad yang nggak benar seperti itu, ya, ini bahaya. Nanti ikut jihad, tapi jihadnya serampangan. Ya, jadi kalau mati di medan peperangan itu yang disebut jihad itu, ya, nggak akan mati syahid, tapi mati konyol. Ya, karena jihadnya serampangan. Mana ada jihad melawan sesama muslim? Coba, wong Nabi Muhammad SAW dahulu kaum muslimin, kalau beliau akan memerangi sebuah negeri, ya, beliau itu ya memantau dahulu apakah di sana itu diserukan azan atau tidak. Jadi tidak serta-merta langsung nyerang, ya, dipantau dulu. Makanya kita harus paham, ya, para mukibin, ya, dan orang-orang yang terprovokasi dengan seruan perang Rizik Syihab, ya, ya kita harus paham dulu, ya. Nggak serta-merta ketika ada orang berbuat maksiat, ada orang yang jelas-jelas berbuat dosa, kemudian boleh menyerang mereka dengan alasan jihad. Nggak boleh, ya. Nabi Muhammad SAW dahulu, ya, ketika mau menyerang sebuah kaum, ya, beliau tidak langsung serta-merta menyerukan kepada para sahabat untuk menyerang, tapi dipantau dulu, ya, dipantau dulu. Nabi Muhammad SAW menginap di negeri tersebut, ya, untuk memantau apakah dikumandangkan azan atau tidak, ya, sampai waktu subuh. Ya, kalau ternyata azan subuh terdengar, maka tidak jadi diserang oleh Nabi Muhammad SAW karena itu negerinya orang Muslim. Sementara ya kita tahu yang berselisih antara Ba'alawi dengan orang-orang yang kontra dengan Ba'alawi, penggugat nasabah Ba'alawi, itu kan sama-sama Muslim. Lo kok saling seru untuk perang? Ini kacau ini kaum muslimin, ya. Kacau. Apalagi karena nasab, ya. Kalau memang Ba'alawi itu orangnya pinter-pinter tentang ilmu agama, faham tentang syariat Islam, ya, justru dengan adanya orang-orang yang membatalkan nasab mereka, justru itu kesempatan mereka untuk menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan adab yang baik, menunjukkan bagaimana bersyariat Islam yang baik, beragama yang baik, supaya masyarakat ini tidak terprovokasi, supaya masyarakat ini lebih yakin bahwa mereka adalah zuriat Nabi. Tapi kalau malah menyerukan perang, justru masyarakat semakin yakin bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, karena tidak sesuai adab, akhlak, dan pengamalan syariat Islamnya. Itu kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Seberat apapun kita nggak usah model kayak gitu. Bukan berarti kita nggak berani, Ustaz. Berani-berani zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak berani. Tapi bukan itu solusinya. Kami ini berjuang hanya untuk mencari kebenaran. Anda mengklaim sebagai cucunya Rasulullah, data Anda mana? Kenapa tes DNA-nya seperti itu? Hanya itu aja dijawab. Udah selesai. Kalau memang seumpama Anda itu tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah, ya udah, jadi umatnya Rasulullah. Fastabiqul khairat. Kita juga menghargai kok. Itu karena apa? Itu karena perasaan orang-orang semacam itu adalah mengaku dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Klan yang mulia yang lain itu adalah di bawah mereka. Akhirnya ketika ada orang yang muncul menolaknya, mereka akhirnya kayak gitu, teriak-teriak ngajak perang. Akhirnya kemudian mengajak para muhibbinnya. Ini lagi-lagi berhadapan. Nanti saya yakin nih Rizik Syihab nanti ngumpet lagi nih. Nanti pura-pura apa lagi, sakit lagi, apa lagi. Jadi yang maju muhibbin itu adalah rakyat Indonesia, itu yang kalian harus tahu. Muhibbin adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Nah, kalau perang antar orang Indonesia lagi yang berdarah-darah, rakyat Indonesia yang kena lagi berdarah, yang jadi korban akan rakyat Indonesia, maka saya larang. Apa ini? Ucapan model apa model kayak gini? Suruh orang Indonesia perang. Saya sudah katakan, kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan muhibbin rakyat Indonesia, jangan dibawa. Ba'alwinya loh. Lawan itu kita. Lawan itu polisi. Lawan kita TNI. Kalau Anda katanya pengen mendirikan Indonesia bersyariah, berkolaborasi dengan para khilafah-khilafah yang katanya mengklaim Islamiyah, pengen membongkar, merongrong Pancasila, merongrong kesatuan dan persatuan, merongrong nama baik pemerintah, nama baik presiden, merongrong harga diri daripada kepolisian dan TNI, merongrong semuanya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Anda. Repot nanti orang kayak gitu. Kita ini untuk membentengi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan itu kebatilan.
Jadi masyarakat harus diberikan pencerahan edukasi. Kalau Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya jangan seperti itu. Gampang aja logika. Bukan ngajak perang. Maka dari itu saya minta kepada seluruh Laskar Sabilillah, bukan saya meringankan pernyataan Rizik Syihab, Puan. Tetapi kalian gak usah terlalu ditanggap. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Kenapa sebabnya? Jejak digitalnya banyak, jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi katanya penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak PKI, komunis berteriak komunis. Zamannya para ulama, para kiai juga seperti itu. Yang PKI dianggap pejuang, yang pejuangnya dianggapnya PKI, komunis. Itu terjadi di Jawa Timur juga ada. Jadi artinya apa? Ini fitnah seperti ini, gelontokan itu sejarah akan berulang seperti itu. Pada waktu zamannya komunis juga seperti itu. Dan itu yang harus kalian pahami. Maka hati-hati. Tapi kalian nggak usah terlalu menanggapi terlalu serius. Tapi kalau seumpama mereka betul-betul melakukan pergerakan-pergerakan yang akan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini, yang akan menghancurkan para ulama, para kiai, kalian saya minta, Laskar Sabilillah harus berada di garda terdepan untuk bisa menolak dan blokir mereka. Bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian. Tapi kalian harus tahu, kepolisian dan TNI juga banyak yang ambivalen. Sebab apa? Ada juga yang muhibbin kepada mereka. Dan ini akhirnya pembelaan terhadap pejuang-pejuang bangsa dan negara ini kadang-kadang agak lemah. Maka kita harus paksa mereka sebagai benteng bangsa Indonesia. Kepolisian dengan TNI dan pemerintah kalian harus bekerja sama. Karena apa? Karena ini sangat membahayakan kalau sampai itu terjadi. Nah, kaum muslimin ya, itu tadi tanggapan dari Gus Abbas Buntet, kaum muslimin, terhadap statement dari Pak Rizik Syihab yang menantang perang dengan menyebut-nyebut bahwa laskar-laskar yang di bawah pimpinan Gus Abbas Buntet itu adalah laskar-laskar monyet, ya, yang kemudian juga di backing dengan jenderal-jenderal monyet, ya, di sana ada kiai-kiai monyet, ya. Dan kami ya sangat sepakat lah dengan yang disampaikan Gus Abbas Buntet, ya, bahwasanya tidak layak yang namanya perang melawan sesama muslim. Itu sangat tidak layak. Justru itu bertentangan dengan syariat Islam. Dan ya, statement dari Pak Rizik Syihab yang menantang perang itu sebenarnya menunjukkan buruknya pemahaman agama Islam dari Pak Rizik Syihab dan secara umum seluruh Ba'alawi. Karena Pak Rizik Syihab ini ya pimpinan Ba'alawi, imam besarnya Ba'alawi, ya, jadi mewakili kaum muslimin. Ya, kalau pimpinannya seperti itu, maka bawahannya ya sama, pemahamannya sama-sama buruk pemahamannya terhadap syariat Islam. Ya, seruan jihad melawan sesama muslim itu kan ya pemahaman-pemahaman yang ya sesat kaum muslimin, apalagi mendukung gerakan ISIS. Ya, itu jelas kaum muslimin, gerakan-gerakan yang nggak benar kaum muslimin. Dan memang ada kekhawatiran ya bahwa seruan perang dari Pak Rizik Syihab itu hanyalah bentuk provokasi kaum muslimin, ya. Ya mungkin ada benarnya juga statement dari Gus Abbas Buntet, ya. Jangan-jangan nanti setelah mengumandangkan perang dan perang terjadi, ini Rizik Syihab ini ngumpet, ya, kabur lagi, ya. Nanti setelah kaum muslimin saling perang, ya, saling bunuh, ya, dan selesai peperangan, Rizik Syihab balik lagi, nongol lagi, doktrin lagi, dawir lagi bersama Ba'alawi yang lain kaum muslimin, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, mudah-mudahan para mukibin segera sadar kaum muslimin, ya, bahwa orang-orang yang selama ini mereka puja, yang selama ini mereka ya agung-agungkan, yang selama ini mereka kultuskan, mereka anggap bahwasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang faham terhadap agama Islam, ternyata orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak memahami syariat Islam dengan baik, ya. Seruan jihad saja serampangan. Ya, dan sebenarnya kalau para mukibin ya cerdas sedikit, mau pakai akal sehat dan kewarasannya sedikit saja kaum muslimin, ya, sudah faham dari dulu bahwa para Ba'alawi itu pemahaman agamanya belangsak kaum muslimin, ya, dengan ceramah-ceramah dari Ba'alawi yang dawir-dawir itu kaum muslimin, ya, sangat bertentangan dengan syariat Islam. Tapi karena kebodohan para mukibin ya mereka ya manut-manut saja kaum muslimin, ya. Mereka mengaminkan apa ucapan dari Ba'alawi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.